Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak atau Ibu, perkenalkan saya Randa Ferdiansyah, NIM 04456015. Prodi Hukum akan menjelaskan sedikit ringkasan atau evaluasi mengenai sesi 1 sampai sesi 8 yang dipelajari beberapa waktu kemarin. Untuk sesi pertama mengenai surat kuasa dan praktik membuat surat kuasa. Pada sesi ini kami mahasiswa mempelajari fungsi surat kuasa sebagai dasar kewenangan advokat untuk bertindak mewakili klien di dalam atau di luar pengadilan. Penjelasan singkatnya, surat kuasa adalah syarat wajib agar kuasa hukum sah bertindak. Lalu kami berlatih membuat surat kuasa, didikasi lengkap dengan identitas pihak dan ruang lingkup kewenangannya. Untuk sesi 2 mengenai berita acara pemeriksaan atau BAP serta langsung dalam praktiknya. Sesi ini membahas struktur BAP, teknik pemeriksaan saksi atau tersangka, dan pentingnya BAP sebagai dasar penyusunan dakwaan. Penjelasan singkatnya, BAP itu adalah rangkuman resmi hasil pemeriksaan penyidik yang menjadi dasar proses penuntutan. Peserta atau mahasiswa mempraktikkan membuat BAP berdasarkan skenario kasus yang sudah dibuat oleh dosennya. Langsung ke sesi 3, membuat surat dakwaan berdasarkan BAP di sesi sebelumnya. Di sesi ini kami mahasiswa belajar mengubah fakta BAP menjadi struktur dakwaan yang sistematis. Penjelasan singkatnya, surat dakwaan ini menentukan ruang lingkup pemeriksaan dan tidak boleh kabur atau salah sasaran. Kami mahasiswa menyusun dakwaan primer sampai subsidiar sesuai unsur pasal dan fakta penyelidikan. Lanjut ke sesi 4, menganalisis dakwaan dan membuat eksepsi. Materi mencangkup jenis-jenis keberatan terhadap dakwaan seperti dakwaan kabur atau obscure label, error in persona, atau dakwaan tidak lengkap. Penjelasan singkatnya, eksepsi ini adalah alat bagi terdakwa untuk menolak dakwaan sebelum masuk ke pokok perkara. Kami mahasiswa kemudian menyusun eksepsi yang ditujukan terhadap dakwaan buatan mereka sendiri. Sesi 5, analisis dakwaan dan eksepsi, membuat putusan selah. Sesi ini menjelaskan bagaimana hakim menilai eksepsi dan memutus melalui putusan selah. Penjelasan singkatnya, putusan selah menentukan apakah pemeriksaan dilanjutkan atau dakwaan dibatalkan. Kami mahasiswa membuat putusan selah yang berisi pertimbangan atau menerima atau menolak eksepsi. Sesi 6, alat bukti dan barang bukti dalam peradilan pidana. Sesi ini membahas perbedaan alat bukti, saksi, ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, benda terkait tindak pidana. Penjelasan sikapnya, alat bukti adalah dasar keyakinan hakim, sedangkan barang bukti adalah objek yang diperiksa atau disita. Kami dilatih menilai relevansi bukti pada kasus pidana. Sesi 7, membuat surat tuntutan atau requisitoire. Kami mahasiswa menyusun tuntutan berdasarkan dakwaan eksepsi, putusan selah, serta analisis pembuktian. Penjelasan singkatnya, surat tuntutan ini kesimpulan jaksa yang berisi analisis unsur pidana dan usulan pidana bagi terdakwa. Kami merumuskan hal yang memberatkan, meringankan, serta tuntutan pidananya. Di sesi 8, sesi terakhir, membuat nota pembelaan atau pledoi. Sesi terakhir membahas cara menyusun pembelaan terhadap tuntutan jaksa. Penjelasan singkatnya, pledoi ini adalah hak terdakwa menyampaikan bantahan, argumentasi hukum, dan permohonan keringanan. Peserta membuat pledoi berdasarkan tuntutan buatan mereka di sesi sebelumnya.
Penutup, seluruh rangkaian sesi 1-8 memberikan pemahaman menyeluruh mengenai praktik hukum acara pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pembelaan di persidangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ringkasan sesi 1 sampai sesi 8 ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.